Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Bu Ana. Hari ini kita akan belajar tentang materi tema 7, subtema 1, lebih tepatnya pembelajaran 1. Dimana untuk hari ini materi utamanya kita adalah tentang kepemimpinan. Oke. Silakan kalian menyimak penjelasannya Bu Ana. Kemudian kerjakan tugas di akhir dari penjelasan ini. Tugasnya seperti biasa Bu Ana akan bagikan di Google Class-nya kalian masing-masing. Oke. Tentang kepemimpinannya ya, dia di tema 7 subtema 1 pemimpin di sekitarku. Pembelajarannya pembelajaran pertama. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu anak-anak tentang definisi dari kepemimpinan atau pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan dan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan atau proses untuk mempengaruhi orang lain untuk tujuan tertentu. Nah, kepemimpinan ini juga dia bersifat mempengaruhi atau mengajak orang untuk bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, itu adalah definisi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu lebih tepatnya adalah kemampuan atau proses untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mempunyai beberapa unsur yang sudah Ibu cantumkan di sini ya. Yaitu yang pertama, tanggung jawab pribadi. Seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab, keinginan atau niat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengaruh, bagaimana caranya seorang pemimpin dia mempengaruhi orang-orang tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dan juga seorang pemimpin otomatis dia mempunyai pengikut untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang kurang baik. Contoh kepemimpinan yang baik adalah pekerja keras, tegas, bijaksana. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik, cirinya itu disiplin, jujur, juga bertanggung jawab. Di sini ada contoh kepemimpinan yang kurang baik, yaitu tidak profesional, otoriter, dan egois atau mau menang sendiri. Setelah itu ada pengertian kepemimpinan yang baik. Nah, tadi sudah Bu Ana jelaskan juga tentang pengertian kepemimpinan di awal. Di sini kepemimpinan yang baik adalah di mana seorang pemimpin sangat dipercayai oleh seluruh anggotanya dan berhasil mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kepemimpinan yang baik itu dilihat dari tujuan yang dicapai, berhasil atau tidak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu masih tentang kepemimpinan yang baik. Nah, sudah Ibu sebutin contohnya tadi. Di sini ada contoh kepemimpinan yang baik untuk seorang lurah atau seorang kepala desa, di mana dia mampu bekerja sama dengan perangkat desa lainnya, atau seorang kepala rumah sakit yang mampu memahami permasalahan bawahannya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang lainnya boleh dibacain sendiri ya. Kita masuk ke macam-macam kepemimpinan. Ada 2 jenis, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang pertama, pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan tertentu. Nah, pemimpin formal adalah orang yang dipilih atau ditunjuk berdasarkan keputusan dan pengangkatannya bersifat resmi anak-anak.
Ciri-cirinya berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh orang yang berwenang, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan juga mempunyai atasan, harus memenuhi persyaratan formal. Itu adalah beberapa cirinya, silahkan lainnya dibacain sendiri ya anak-anak. Yang terakhir di sini, selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Jadi pemimpin formal ini dia bersifat resmi. Nah, bagaimana dengan pemimpin informal? Pemimpin informal ialah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi fisik dan perilaku suatu kelompok. Ciri-ciri pemimpin formal. Cirinya itu masyarakat mengakui dirinya sebagai pemimpin, tapi secara tidak resmi ya anak-anak. Ya, tidak ada pengangkatan resmi, tidak dapat dimutasi, tidak punya atasan, jika melakukan kesalahan tidak dikenai sanksi, tidak mendapat balas jasa. Ini contohnya yaitu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat seperti itu adalah contoh-contoh dari pemimpin informal. Kalau pemimpin formal contohnya yang berdasarkan keputusan dan pengangkatan secara resmi, contoh dalam lingkungan kalian setiap hari adalah kepala desa seperti itu atau lurah. Nah, itu aja sedikit penjelasan dari Bu Ana tentang kepemimpinan untuk pertemuan kita kali ini. Kalau kalian belum pahami, silahkan arahkan slide-nya ke yang kalian kurang paham, dibacain dan disimak baik-baik agar kalian dapat memahaminya. Dan kalaupun belum paham, boleh japri by WA ke WA-nya Bu Ana. Dan yang terakhir adalah tugas kalian. Tugas ini Bu Ana ambil dari penjelasan tentang pengertian kepemimpinan hari ini yang terdapat di PowerPoint-nya hari ini, dan juga di dalam buku siswa tema 7. Di sini sudah ada halaman 3-4, dibacakan teksnya tentang Ibu RT sang pemersatu. Tugasnya di halaman 5. Silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan dikirimkan di Google Form-nya anak-anak. Nanti tugas ini juga Ibu masukin ke dalam kelas tematik di Google Form-nya, Google kelasnya kita. Maksudnya Bu Ana. Oke. Tugasnya jelaskan pengertian kepemimpinan, itu nomor 1. Nomor 2, tuliskan 5 ciri kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik itu dia mempunyai ciri seperti ini. Sudah ada di slide yang tadi Bu Ana jelasin ya. Nomor 3 pun seperti itu. Silahkan dibaca soalnya. Nomor 4 sampai nomor 5. Soalnya dicatat barulah kemudian dijawab. Setelah dijawab, kalian mengirimkannya seperti biasa, mengirimkannya di Google Classroom-nya kita. Oke, itu aja dari Bu Ana. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.